kita buat lemari, di mana lemarinya ukurannya 2 meter kali 2 meter 10. 2 meter 10 itu adalah terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu terdiri dari kaki setinggi 10 cm, kemudian badan dari lemari setinggi 2 meter ya, atau 200 cm ini. Kemudian langkah pertama yang kita harus awali adalah membuat kakinya dulu. Kakinya dulu ya, dimana kakinya ini adalah di awal kita harus membuatnya dengan cara boleh menggunakan pensil atau juga bisa langsung menggunakan rectangle atau kotak ya. Kalau kita mau menggunakan rectangle, kita lihat tadi ukurannya lebar 60, panjang 200. Kita tinggal klikkan saja atau kita ketikkan saja di keyboard kita 60.2 200. Kalau sudah enter, maka sudah jadi sebuah persegi panjang. Seperti ini ya. Kemudian kalau kita mau naikkan ke atas, berarti kita harus lakukan perintah pull. Kita tarik ke atas sebesar 10 cm. Enter. Setelah itu kita lihat lagi di sini bahwa ini harus digabung garis yang kita buat tadi yang kemudian membentuk 3 dimensi. Kita gabung, itu maksudnya supaya nanti kalau kita pindah-pindah itu tidak mengalami perubahan bentuk. Setelah sampai warna biru seperti ini semua, kita klik kanan. Kemudian make group. Nah, di sini kita make group ya. Make group ini fungsinya adalah untuk kita bisa atau mampu ya si objek tersebut dipindahkan tanpa merubah bentuk ya. Karena kalau belum di grup nanti berubah bentuknya. Suka ada katakanlah ketarik satu garis atau beberapa garis. Kita lihat di sini ini adalah bagian kaki ini. Berikutnya kita akan membuat badannya. Badannya kita akan buat dengan metode yang mirip tadi ya. Tetapi kita harus pastikan kita klik ini sudah jadi warna biru ya, garis-garisnya. Berarti ini satu kesatuan. Kita sekarang akan membuat sebuah badannya ya, badan dari lemari ini. Kita klik ini rectangle. Kemudian kita klik pada bagian ujung sini. Kemudian kita tarik ke ujung sini. Sampai end point. Setelah itu kita pull ya atau tarik ke atas, masukkan nilai 200. Enter. Maka sudah jadi sebuah lemari. Seperti ini ya badan lemari. Tadi ada kakinya, kemudian sekarang badannya. Nah, badannya ini kita harus lakukan proses yang sama dengan yang tadi, yaitu menggabungkan ya. Kita klik dengan cara seperti ini. Klik ini ya sampai terjadi warna biru pada garisnya. Kemudian kita klik kanan. Kemudian lakukan perintah make group. Dengan demikian ini sudah ada dua grup. Satu grup untuk kaki, satu grup untuk badan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat seperti ini. Ya, bahwa lemari itu harus ada bagian yang menjorok ke dalam. Untuk itu kita buat ini, kita klik 2 kali ya. Objek ini kita klik 2 kali, klik-klik supaya bisa namanya dimodifikasi. Setelah itu kita coba masuk ke perintah ini. Offset ya. Offset adalah untuk menggandakan garis. Kita masukkan ke dalam garisnya. Kemudian kita masukkan nilai 2. Enter. Setelah itu, supaya masuk ke dalam, kita harus tekan atau kita push sebesar 58. Karena kita tahu ukurannya lemari ini adalah lebarnya 60. Ya. Seperti ini ya hasilnya. Oke. Nah, kita klik select ini, kemudian kita klik di luar.
Kalau sudah jadi, ini nanti akan berwarna biru seperti ini. Kemudian kita akan bagi dua, ya, bagi dua si lemari ini, badan lemari ini, dengan cara di sini ada metode baru untuk membuat katakanlah garis panduan, namanya adalah tape measure tool. Kita klik di sini, klik, kemudian klik di sini di tengah ya atau di midpoint dari bidang ini, tarik ke sini ya. Sebesar berapa tadi? Kalau 200 bagi 2 dikurangi 4 jadi 196. 196 ya itu kalau dibagi 2 lagi itu jadi berapa? 196 bagi 2 jadi berapa? 9 98 begitu? 98 ya. Kita coba 98 ya. Kita coba tarik dari tape measure tool ini ke sebelah dalam ya. Ke sebelah dalam ini sampai terjadi seperti ini. 98 enter. Setelah itu kita coba buat lagi yang mirip dengan ini ya. Bahwa ini adalah lebarnya 2 cm. Nah, sekarang kita coba masukkan ke sini angka 1 ya. 1. Kemudian ke sebelah kanannya 1 juga. Nah, kita lihat di sini sudah menjadi sebuah katakanlah panduan ya, garis panduan di sini karena bentuknya titik-titik seperti ini adalah garis panduan. Karena kita akan membuat sebuah katakanlah penopang dari badan lemari ini, kita coba buat dengan menggunakan rectangle. Ya, rectangle. Kita klik di sini di intersection, klik ini, kemudian kita zoom out, tarik ke bagian sebelah kanan, bagian bawah, klik sampai terjadi di sini intersection in group juga, klik. Kalau sudah jadi seperti ini, berarti kita siap untuk membuat sebuah bentuk lagi, ya. Tarik ke depan, ya, tarik ke depan sampai ke ujung ini, ujung permukaan bagian depan. Nah, kalau kita tidak klikkan ke ujung bagian depan, itu nanti akan lebih, ya. Supaya tidak lebih, kita klikkan ke ujung paling depan ini. Klik. Kalau sudah, kita bisa dapatkan gambar seperti ini. Kemudian, kalau sudah, ya, kita coba klik ya, apakah ini sudah menyatu semua. Nah, ini ternyata garis-garis yang biru ini adalah garis yang menyatu. Tapi belum dengan ini. Kalau mau menyatu dengan ini, berarti kita harus lakukan shift, ya. Shift. Tadi klik dulu ini, bagian badan lemari, kemudian shift, klik ini. Kemudian klik kanan, make group. Maka kalau kita klik itu akan biru semua, artinya sudah menyatu. Nah, berikutnya kita akan membuat sebuah pintu. Pintu ini kita coba membuat dengan cara membuat dari kotak ya, atau rectangle. Klik ini, rectangle, kemudian klik di sini, sampai ke sini. Maka akan tertutup seperti ini, ya. Kita akan membuat pintu, ya, sebanyak 2 buah pintunya. Kita coba ini jadikan, ya, si pintu, daun pintu ini menjadi memiliki ketebalan sebesar 2 cm. Klik, pull, 2, enter. Ini sudah jadi 2 ya ketebalannya. Kemudian berikutnya kita select segini ya. Klik ini. Nah, kalau kita select di sini, kemudian di belakang ada yang ikut ke select, berarti ini tidak boleh ya, tidak bisa begitu ya. Harus kita lakukan ulang di sini. Kita pindahkan angle atau sudut, kita mengambil gambarnya ya. Klik ini sampai biru. Kalau sudah seperti ini, berarti cuman area ini saja yang sudah diseleksi dan kita akan coba bikin grup khusus untuk pintu.
kita klik kanan, kemudian make group. Maka kalau kita mau pindahkan daun pintu ini ke depan, misalkan itu bisa, ya. Kemudian kalau kita mau pindahkan lagi, tinggal diklik sini ke sini, ya, di ujung ke ujung. Kemudian kan kita tidak tidak tahu nih ukuran tengahnya, ya kita harus ukur dulu, ya, ukur dulu. Di sini si daun pintunya berapa, tinggal diklik ini, dimension, klik dari ujung sini sampai ujung sini berapa? 97. 97 dibagi 2 itu kira-kira berapa? 40? 40 berapa? 6. Atau 40 berapa? 47. Oke, kita coba ya, sebesar 47 aja misalkan ya. Kita klik ini. Ingat kalau kita mau modifikasi, kita mau perkecil, harus klik 2 kali. Klik-klik ya. Setelah itu kita coba push ya. Push sebesar 47. Enter. Maka kita sudah punya satu daun pintu yang ukurannya 47 cm kira-kira ya. Nah, kemudian kita akan duplikat daun pintu ini. Cara menduplikat itu kita klik ini, kemudian kita copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V, ya, Ctrl V. Nah, ini Ctrl V, ini udah langsung di sini ya. Kita pindahkan ya, ini ke sini. Cara pindahkan, tinggal diklik ini, ujung ini ke ujung sini. Klik, maka akan menempel, ya. Tapi ketika menempel, oh ternyata ini kelebihan. Kalau kelebihan ini berarti kita harus perkecil dengan cara klik lagi. Select, klik 2 kali, ya, kemudian select lagi ini, kemudian kita dorong atau push ke sana, ya, sampai di sini. Nah, maka sudah jadi daun pintu. Oke, kita lihat di sini udah ada jadi daun pintu. Daun pintu biasanya kalau dua seperti ini, ada yang di bagian depan dan ada yang di bagian dalam, gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita coba membuat sebuah lemari daun pintu dengan adanya lubang ya, lubang untuk kaca misalkan. Kita klik 2 kali di sini, kemudian masuk seperti biasa ke offset untuk menggandakan garis, klik lagi, masukkan nilai 20 misalkan di keyboard, enter. Maka sudah jadi seperti ini ya. Kalau kita mau lubangi berarti kita masuk ke perintah push ya atau pull. Kita klik ini, tekan ke belakang sehingga nanti akan jadi bolong seperti ini, ya. Jadi bolong seperti ini. Oke. Jadi ini lemari kita misalkan pada bagian ini harus ada ambalan ya. Ambalannya gimana? Ambalannya kita buat lagi dengan menggunakan apa? Menggunakan ini ya lagi ya. Misalkan tadi tab measure tool, klik ini, tarik ke atas dari sini, ya, dari sini tarik ke atas, misalkan 60, enter. Kemudian tarik lagi sebesar 2 cm, misalkan ya, 2, enter, ya. Kalau sudah kita bisa dapatkan ini, ya, ketebalannya kira-kira 2 cm. Kita buat lagi rectangle, klik di sini. Klik di sini, kemudian kita tarik ke depan ya, ke bagian depan, diklik ke bagian depan sini, sampai sini. Demikian pula untuk langkah-langkah berikutnya ya, seandainya kita mau kita buat lagi ambalan yang berikutnya di atasnya, misalkan begitu ya, lakukan proses seperti itu.